السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita berada di tempat-tempat kebaikan, yaitu di majlis maulid sekaligus majlis taklim. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita berada di tempat-tempat kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Malam ini ulun akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kita, yang ulun dapat dari guru kita juga, yaitu guru Paris. Langsung saja, masalah najis. Masalah najis. Apa itu najis? Najis ialah tiap-tiap sesuatu yang kotor lagi menghalangi akan sholat. Dan najis itu najis yang tidak dimaafkan. Jadi arti najis adalah sesuatunya itu kotor. Kemudian apabila tabawa sembahyang ada sah. Najis itu najis yang tidak dimaafkan. Nah, jadi sesuatu yang kotor sebenarnya belum tentu najis. Tapi kalau sesuatu itu kotor serta menegah menghalangi sah salat, nah itu najis. Apa ya sesuatu yang kotor tapi kada najis, ingus. Kita tidak ingusan keluaran ingus atau sembahyang, itu ada batal sembahyang kita. Karena ingus sembahyang najis. Air liur kita sembahyang misalnya kaliur, yang baca Fatihah kaliur itu ada najis. Itu mungkin dianggap kotor aja, cuman ada najis. Nah, najis ini bisa dibawa sembahyang atau ada sos sembahyang kita. Dimakan haram hukumnya. Nah. Betapa lawan pian intalo ayam, intalo itik itu keluar di mana ya biasanya? Di burit ayam, di burit itik kelak. Kada dimuntong ya kelak. Nah, biasanya di burit ayam, di burit itik tuh selain intalo apa keluar situ ya? Kotoran, tahi, beheran. Kalau kotoran itu najis ya lah, nyata. Tahi ayam najis. Tapi situ ada keluar hintalu. Kalau takut nabian hintalu itu najis ada. Di dalamnya ada, di luarnya mutanajis. Ayam toh hintalu keluar dari kulitnya. Kita pemulaan melihat inya keluar hintalu, nah liir hintalunya. Itu buritnya itu tempat keluar najis, otomatis hintalunya itu berikit najis di karungkongnya yang di luar itu. Kemudian kering najisnya, lalu dijual di pasar, di warung-warung, lalu kita nukar hintalu sekilo, setengah kilo, imbang nukar. Biasanya di mana? Membuat di kulkas langsung. Ya Allah, ada yang disimpan di mana? Karena bila hendak manjarang hintalu atau hendak nyangain talo biasanya dipecah kalau
Nah, waktu hendak memacahin teluk tak memecah. Sekalinya karungkongnya tuh pecah juga. Tak empat juga yang masuk ke dalam yang hintalun yang sudah dipecah. Sedangkan karungkongnya tuh ada najis di luarnya. Maka najislah hintalu itu. Amun kita kada tahu atau kada menyadari, aduh kayak dibuang imam tadi nampas tongkong tadi, tapi sempat karungkongnya tadi masuk ke situ. Karena kada lihai memecah. Masuk lalu kita aduk, ya pakai peksen, pakai bawang, pakai tomat. Nah, sudah dinyalakan kompor, sudah minyak sudah dituang. Nah, wah kita anu aja kita aduk kela. Makan apa? Makan hintalun yang bercampur najis. Hukumnya haram. Maka bila makan yang haram ini kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makan yang haram maka neraka. Nah, kada sadar kita bisa selama ini kena tuh nang bakas sangaan dari minyak kita itu najis karena hintalunya tadi najis gara-gara karungkong yang ada di basuh. Nah, oleh karena itu ujar Tuhan guru kita, bila kita nukar hintalu, buai akan mulai kita nukar hintalu. Ini penting nih, biar nih di dapur pasti ada hintalu, nukar hintalu. Basuh sampai ke rumah basuh. Nah, hendak main jarang tuh jangan langsung dijarang. Amun pian lah nukar hintalu di warung ya, kadang membasuh langsung dijarang buat dalam panci buat di banyu. Itu banyu itu najis. Kena kelawasan menjarang biasanya pecah loh itu. Itu banyu nang najis dalam banyu masukkan ke dalam yang pecah itu jadi benajis yang di dalam itu. Namunnya kada pecah, ada najis bang, ada masuk situ. Tapi lamun pecah tuh masuk banyu nang najis itu. Jadi yang selamatnya lah bila kita nukar hintalu sebelum kita menyanga, sebelum kita menjarang, basuh dulu. Membasuhnya pun caranya kayak apa? Jangan membasuh dulu ini. Apa namanya? Sediakannya sudah di baskom di banyu. Soalnya hintalunya dimasukkan ke situ. Hanya memasukkan sedikit hintalu situ najis. Kenapa? Najis mendatangi banyu yang kurang daripada 20 itu banyunya najis. Nah jadi membasuhnya itu nang selamatnya buka keran air mengalir, tunggal putingan basuh. Apalagi biasanya di kerongkongnya ada berikit tahinya, apalagi itik kan banyak tahi biasanya berikit. Nah bersihin tunggal putingan, ambil ulang basuhi bang sekilo tuh bisa berapa ya 12 biji ke berapa. Nah basuh hendak ke kulkas basuh. Jangan membasuhnya tuh apa namanya dibuat dalam baskom banyunya kurang daripada 20 lain biar membasuh di sungai. Ayo haculok ke sungai sini jauh kalau basuh ke sungai nih. Iya sumur tuh ya, yang banyak sumurnya lebih daripada 20 ya kalau nah aman sumuran halus ya kada kurang daripada. Nah jadi ayo ham di sungai di sumur culok ke situ. Tapi lamun di dalam baskom tuh jangan diculuk, itu najis mendatangi banyu nang kurang daripada najis. Banyu itu najis. Nah jadi di bawah karena basuh. Ini penting mulai penting. Nah basuh wadah. Sudah dibasuh tuh biar aman sudah. Biar memakan lawan korong-korongnya boleh. Nakon minyangan lawan korong-korongnya dirambok di situ. Ya sudah hilang dah. Mutan najis itu artinya benda nang kena najis, tapi bila dibuangi dan dibasuh dengan air hilang najisnya. Nang kayak kopi luwak tuh lah. Apa itu luwak? Luwak tuh binatang musang. Ada orang berisi kebun kopi banyak. Supaya nyaman menyeleksi, memilih mana kopi nang patut dipanen. Biasanya musang tuh bisa memilih. Musang tuh makan kopi nang sudah masak aja. Nang ada masak dia makannya lapas ya itu luwak atau musang tadi berapa 5 ikong misalnya. Nah ini makan kopi atau musang. Nah jadi nang dimakannya itu
daging buahnya tuh, adapun yang jadi kopi itu biasanya apa? Itu bijinya dimakannya, lokal dimakannya. Besok hari ada yang kita bertompok tahinya tuh. Nah, tahi musang nggak? Nah, kita pilih tahinya tuh, lalu kita basuh. Ada biginya tuh kan hancur. Biginya tuh kan tahinya tadi itu karena najis. Tapi kalau dibersihkan, hilang najisnya. Dibersihkan dengan air, ujung-ujung membersihkannya nih. Lalu ada kopinya, biji kopinya, nah itu kena dijamur, ditutup lalu jadi kopi, lebihan minum biasanya. Nah itu mutan najis, benda yang karena najis masuk ke dalam awak musang jadi tahinya, tapi kalau dibersihkan itu jadi suci. Nah kayak itu. Nah itu. Jadi hati-hati juga kita masalah najis ya. Nah kemudian lagi yang hendak disampaikan kepada kita barataan, pian biasanya tapas pakai mesin cuci kan di rumah. Rata-rata ini dinyamanakan Tuhan dah mesin cuci, tinggal putar aja. Nah di mesin cuci itu kayaknya biarlah kalau kita penuhkan airnya itu kan sampai 2 kulah itu 216 liter. Artinya bila kita telah bata tapas nang baju kita, tapi kita pakaian kita itu ada najis, mungkin bekas kami kita palit. Ngomong bekas tahi jangan dibuat situlah, buangi dulu tahinya. Dan sebelum masuk sini. Tapi kalau kami kadang-kadang bendanya itu sudah kering, tapi kita tahu itu bekas kami. Nah, kita masuk maka dicampur nel. Namun kawan yang jangan dicampur lawan nang kami atau lawan nang kana kami tuh. Nang kana kami dibuati ya dalam mesin cuci, buati dalam mesin cuci lah. Nah, nama kasih najis nih. Apalagi orang bisa anak halus kan. Nah, imbas sudah dibuat oleh pakaian najis ini, hanya air dan datang. Sampai kita buat sampai menggenang, artinya tenggelam itu, lalu kita putar lagi. Bantu kita, walaupun banyunya tadi kurang daripada 2 kulah, asal banyunya tadi menenggelamkan akan kain yang bernajis tadi, bantu kita buangi dulu. Ini belum lagi kisah bersabun lah. Bantu kita buang di pembuangan, habis deh banyunya. Nah itu sudah terangkat najis. Terserah lagi enak bersabun, nggak pulang nang nomor 2 kayak apa, yang penting kita hilangkan dulu najisnya. Ya itu cara menghilangkan najis. Amun nang kayak ini tersalah nah. Kita buatin dulu banyu nih. Banyu misalnya walaupun hibak, tapi hibak itu kan sampai 2 kulah juga di mesin cuci. Lalu misalnya menimba cawat nang najis di situ. Walaupun semuting cawat najis sama banyu itu. Kayak apa hendak menghilangkan najis? Karena cawatnya itu najis, bernajis seberatan itu. Kenapa? Karena najis mendatangi banyu nang sedikit. Itu najis gitu. Tapi kalau banyu yang mendatangi akan benda najis itu menghilangkan najis. Nah itulah bila amunnya kita pada tapas pakaian yang kada najis kada jadi masalah. Badahulu banyu hanya pakaian kada jadi masalah. Tapi kalau kita tahu itu najis bekas kami kah, dan sedangkan banyunya sedikit kurang daripada 2 kulah lain biar di sungai itu biar nang menapas tahi kah berculup di situ. Di sungai kan lebih daripada 2 kulah. Tapi kalau dalam mesin cuci ingatakan kalau kita ada pakaian yang menajis, hendak menghilangkan najisnya itu pakaian berdulu buati dulu. Hanya buati banyu dengan air mutlak lah. Buati dikira-kira sampai menggenang, kemudian kita putar walaupun 3 kali putaran ya. Batu kita keluarkan lagi banyunya, angkat sudah najisnya. Loh, anak membuat pulang bahasa, anak menyabuni, anak memotoi terserah gaya dia kayak apakah, yang penting dibuangi dulu najisnya. Jangan kayak ini
Buati ya bedulu anunya nih. Bedulu juga buati banyu anu pakaian nang benih jas ya. Cuman dibuatinya sabun. Dibuatinya sabun hanya dibuati banyu. Itu namanya banyu sabun bukan banyu mutlak. Banyu sabun karena kalau menghilangkan najis. Kena anu sabun itu dudi-dudi aja kena. Nah, kayak itu caranya. Hanya 15 menit lah. Apalagi yuk nang disampaikan yuk. 45 menit lagi berdua. Nah jadi ulun nih di sini membaca di kitab jualan. Jadi najis ialah tiap-tiap sesuatu yang kotor lagi menegakkan sah salat pada barang yang tidak dimaafkan seperti kencing. Nah kayak banyu kami itu kan najis tah. Kotoran tahi bahasa kitanya. Ada pang tahi nang ada najis tahi lalat lawan tahi lalat. Darah. Nah darah najis juga. Muntah najis juga. Walaupun muntahnya misalnya hanya kita minum kopi, saya pas merigak kekencangan keluar, itu najis, najis. Tahi cacak najis juga, baik tahi manusia ataupun tahi cacak. Nah, jadi cara membuangnya itulah bila tahi cacaknya tuh misalnya basah, biasanya basah tuh berikit di lantai kita. Amun tahi cacaknya tuh kering, mungkinnya sudah lawas tuh seminggu sudah begana di riing ngarannya ini, kasau ngarannya ini. Seminggu sudahnya tahi cacak beres itu cuman sangkut di situ tahinya. Seminggu tuh biasanya kering sudah, pas gugur ke lantai kita lihat kering kan tuh tahi cacaknya itu sapui aja. Sudah. Ini kada berikit, kada basah. Tinggal kita sabui aja, kita buang aja. Tapi kalau cacaknya mahajan di sana, gugur tahinya hanya berak, basah, berikit ke lantai. Nah itu kata kawawian lawan tisu aja. Itu harus pakai air membuangin najisnya tuh. Mungkin tisu itu kita buangi bendanya dulu. Nah kita ambil tisu buangi bendanya dulu. Nah kita buang sampah. Cacaknya lawan tisu tadi. Itu masih ada najisnya. Itu dengan air. Dengan air kita tumpahi banyu atau kita lap dengan lap dan kita sudah basahi dengan air nah hanya hilang najis. Kadang amun sabun itu dudi ya itu namanya air sabun, namanya lain air mutlaknya menghilangkan najisnya harus dengan air mutlak, air semata-mata air. Nah pian saya menemukan di halaman rumah atau di palatar ayam behera, itik behera di palatar biasanya kan, apalagi kada bekandang rumah ayam tetangga, ayam sendiri kan, behera kan. Amun pian sekedar mengambil tisu aja nah buang ini palit nah buang atau sampah, walaupun kelihatannya sudah kada lagi bendanya. Namanya benda tuh ainun najasah, benda najis itu sudah kita hilangkan, tapi asarun najasah, bekas najis itu masih ada karena tahinya tuh basah. Nah itu pian kada hilang najis itu kecuali pian simbur pakai banyu, kayak banyu. Nah kalau najis selain di kemaluan kita, kalau di kemaluan kita kita bapak kami behera tuh kawah aja ada pakai banyu, pakai batu kawah tanpa banyu, pakai tisu kawah aja pakai tanpa banyu. Tapi kalau selain di situ misalnya di paha kita ada najis, di tangan kita ada najis, misalnya terjapai kaki cacak kah, itu harus dengan banyu, karena mau dengan tisu. Nah itu maksudnya tuh amunnya kita membuangi sekedar benda tahi ayam aja kita buangi, cuman itu ada lagi bekas najisnya kada kita bersihkan pakai air. Karena bila kita hendak sembahyang misalnya lah, hendak sembahyang imbah tuntang bodoh masih basah-basah batis kita nih, tajak di situ. Kalau di situ tuh nah berikit ke batis kita, bisa kita sembahyang berbawa najis. Nah, darah muntah nanah wadi itu ya banyu nang keluar di kemaluan juga, madhi gitu juga, khamar
yakni minuman keras, minuman yang memabukkan seperti alkohol, babi, anjing, itu malah najis berat, atau anak dari salah satu daripada babi atau anjing. Misalnya nih anjing nih kawin lawan sapi, misalnya nih anjing nih abahnya kawin lawan sapi, saya hamil sapi nih, sekalinya anaknya kucing. ini kisah nih mungkin terjadi kapan-kapan nih ya, cuman kita kan pernah kali ketemu anjing nih mantap sapi, hamil sapinya, sekalinya beranak kucing. Itu apa? Kucing itu kucing itu najis, binatang yang najis karena salah satu daripada kuitannya yaitu anjing. Anjing itu najis. Bangkai, selain bangkai ikan dan bangkai belalang, bangkai ini maksudnya binatang walaupun binatang yang halal dimakan, cuman ini matinya ada bersembelih. Misalnya kita tamu ayam mati ada bersembelih, bangkai itu. Bantu ulang apa namanya, kalau bangkai tadi iwak tadi kan itu kadang aja misalnya yang tetamu iwak mati di sungai, gono iwaknya ambil iwak itu, batu siangi babian nukar nang di pasar nih iwak mati. Kalau biasanya iwak peda, iwak apa tuh, tuna mati. Kalau tuh bangkai lo kan ada bersembelih, kalau kan itu halal. Cuman hati-hati kalau darahnya tetap najis. Makanya lah ibu-ibu misalnya nukar iwak di pasar, iwaknya nih nang biasa paman, tolong paman siangiakan iwaknya. Kalau iwak di danah, kalau di paman menyiangiakan biasanya. Belum biasanya bila nukar iwak nang danah itu siangiakan paman. Makaron sorong kan uyuk. Betul. Ada sebagian ibu-ibu memilih-milih, aja pakai tangan nih memilih nih. Maka iwaknya tuh iwak nang berdarah nih. Maka di situ paman bersiang mungkin ya. Jabat-jabat memilih bapak nih sepapan paman ya. Ini tangan nih najis loh nih. Biasanya kemana menyapu aja, menyapu ke baju daster. Berarti bajunya itu benar najis. Karena bila sembahyang johor jangan pakai baju itu. Atau bukan najis gitu. Minta pun bang, kita kucing boleh lawan batis. Kada boleh. Kada boleh. Itu dosa batis caranya. Binatang kucing itu binatang yang kita kada boleh menyakiti. Apalagi itu ada kalau kisah orang masuk diponis masuk neraka gara-gara mengorong kucing, pas kucingnya kelaparan, sampai mengorok nih lantainya, masuk neraka aja. Jadi kada boleh menyimpak kucing lah. Napa tadi ada lahan. Kita tadi minta siangakan paman, iwak siangi paman. Tangan paman nih kelak bakas darah iwak kelak. Lalu kita menjolong duit 50.000. Sakanya diangsol paman. Pakai tangan pulang tangan ini ambil duitnya. Mangsol misalnya berapa? 20.000 kan? Saya mangsol. Nah coba. Itu hati-hatilah duitnya tuh kawan jangan dibawa sembahyang. Bila kita sembahyang yang bawa duit gitu, kita tuh bawa najis. Karena tangan sini dia bakal jabai darah iwak. Darah iwak tuh najis. Jadi kita iwak tuh kan bila yang badi siang itu dibersihkan tuh bujur-bujur lah, bersihkan darahnya, dibersihkan lah. Pokoknya bersih sampai bersih. Ya kawa sampai 3 kali kamu bersih. Namun sekali aja bersih biarlah. Kayaknya belum bersih lagi. Apalagi ada di dalam parutnya tuh menempel darah-darah beku, itu dibuang itu. Dibuang itu. Jangan ada dibuang bersih-bersih. Karena kita tak makan najis kan ya. Maksudnya tak makan darah ikannya itu. Itu ada beberapa pendapat
khilaf ulama, ada yang memadahkan karena bapak karena apabila disemprotkan itu ya karena angin itu hilang ya anunya dan alkoholnya ya. Pakai kan biasanya kalau anak bayi kan kita sedia alkohol 75% bisa kan kompres biasanya. Dari bahan apa dulu alkoholnya tuh? Kalau 75% yang biasa putih halus kan biasanya suruh sedia itu loh dokter takut kejang. Kadang asal pembuatan alkoholnya tuh ulun pernah jauh menekan. Kalau pembuatannya tuh dari benda memang dari najis itu najis. Tapi kalau dari benda yang suci, tapi kok karena difermentasi lalu menjadi alkohol itu suci aja. Maknanya tuh yang anehnya tuh ada juga pendapat kayak itu. Pokoknya berbeda pendapat ulama masalah alkohol, apalagi kayak di parfum itu apakah fungsinya alkohol tuh Bu untuk anak? Menurunkan panas. Anak kejang biasanya kalau bayi harus menyediakan alkohol tapi yang 75%. Di mana dioleskan? Di kening, di ketek. Iya. Bundar di sini, di ketek di paha. Oh jadi turun panas lah. Oh lu baru tahu nah. Biasanya orang kalau anak panas orang olesi pakai jeruk nipis bang, tradisional aja nah. Pada tahu orang pakai itu. Oh iya. Kalau bayi kan belum boleh minum obat. Oh kalau memang ada obat lain, apalagi bayi yang lah, memang itu satu-satunya obat itu insya Allah dibolehkan aja. Cuma asal jangan diminum lah. Itu dioleskan di awak aja. Tidak ada apa-apa lah, tidak ada apa-apa lah. Nah, kemudian lagi, nah sudah waktunya 27 menit. Nah, ya sisanya 2 menit, 3 menit itu ulun diserahkan ke guru Ikrar untuk menyambungkan. Karena ulun sudah beberapa minggu mengisi di sini ya. Kada dulu kada, cuman supaya adalah yang lah masalah ini. Ibaratnya mau diwakari karena makan dulu ya lah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.